Bondan Wahyu Widiatmoko SPD, yaitu rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek. Kepada Bapak Bondan Wahyu Widiatmoko SPD kami persilahkan. Izin briefing ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, mohon izin saya nanti untuk mempresentasikan ini untuk tugas saya di PKG PJOK. Kebetulan pas hari ini untuk mengisi kombel kita, kombel berdikari di SDN 1 Karangsari. Nanti akan saya isi untuk rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek. Ini selain dari tugas saya, nanti insya Allah nanti untuk kombel kita bukan lagi. Ini untuk mungkin kemarin sudah Pak Irma sudah mengawali, ini yang kedua kali. Semoga besok lanjut untuk siapa Bu Evi, Bu Evi lagi, Bu Evi double untuk Bu Eka dan Bu Siska dan sebagainya. Oke. Yang pertama, sebelum mulai, nanti ini saya ada beberapa slide yang jelas nanti untuk pemaparan ini rencana tindak lanjut saya bisa nanti untuk dilakukan untuk minggu semester depan, untuk semester depan karena sini sudah tanggal berapa nih besoknya? 4. Tanggal 4 asasnya ya untuk asasnya tanggal 4 berarti sudah tidak bisa lagi untuk pembelajaran ini populer, berarti nanti untuk penerapannya di semester depan atau semester genap. Ini dikhususkan pada kelas atas. Langsung yang pertama, pengenalan permainan tradisional. Di sini saya ada 3 yang kemungkinan yang saya rasa nanti bisa diterapkan di sekolah kita. Yang pertama ada gobak sodor. Gobak sodor atau galasin adalah salah satu permainan di Jawa Tengah. Permainan gobak sodor merupakan permainan menghalangi lawan untuk mencapai garis akhir. Saya yakin Bapak Ibu semua dulu pas waktu kecil pernah main gobak sodor. Kecuali saya burung. Kayaknya sudah semua. Gobak sodor. Nah, seperti inilah untuk mengingatkan kembali gobak sodor. Yang kedua lompat tali. Nah, Bapak Ibu paling dulu ya. Dulu lompat tali saya juga pas kecil lompat talinya sering dengan perempuan. Perempuan lagi gabung. Mungkin kalau sekarang kayaknya sekarang jarang lah itulah. Laki-laki perempuan jalan bareng itu kalau sekarang jarang. Lompat tali bisa jadi tunggal atau bergu bisa. Engklek kalau di sini namanya apa saya engklek? Sunda Manda. Cengklek. Apalagi sonda apa ya? Pernah dengar sonda? Kalau di tempat saya namanya sonda. Sonda Manda. Kan ada Sunda Manda lah. Tempat saya namanya sonda. Engklek. Saya sih pernah lihat beberapa anak bermain engklek, naik lompat tali. Memang mereka kadang bermain lompat tali pas istirahat. Nah, latar belakang permainan tradisional yang semakin luntur bahkan hilang di telan perkembangan zaman. Sudah jelas sekarang modelnya gadget. Sekarang modelnya gadget. Semua enggak anak sekolah, anak prasekolah pun sekarang sudah pintar main HP. Anak berapa sih 4 tahun 5 tahun lah sudah pintar main HP. Entah di sekolah maupun di luar sekolah. Apalagi pas kemarin sehabis COVID itu marak, berarti anak sekolah SD pun memakai HP. Mau nggak mau karena ada COVID hilang interaksi sosial diganti dengan HP.
Yang kedua, konteks permainan tradisional ini mengacu kepada eratnya pola perilaku masyarakat, diantaranya seperti gotong royong, kerjasama, dan nilai-nilai sosial lainnya. Yang jelas untuk permainan seperti tukang sodor, ada gotong royong, ada kerjasama. Gotong royongnya apa? Gotong royong ya menyiapkan tempatnya, kalau itu menyiapkan dan lain-lain. Kerjasama jelas, tanpa kerjasama ya nggak akan bisa main, karena ini kelompok. Yang ketiga, sebagian besar peserta didik menggemari kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan bola. Sama seperti dulu kemarin saya awal di sini, mesti mintanya main bola. Nek orang main bola, orang olahraga. Sehingga materi permainan tradisional jarang digunakan sebagai media pembelajaran. Sama lah di kota pun juga sama, ada masih banyak yang dari awal sampai akhir masih bermain bola. Tidak salah, tapi mengurangi cabang yang lain atau materi yang lain. Itu. Nah, tujuan di sini apa sih? Yang pertama, memfasilitasi peserta didik untuk dapat mengembangkan kebugaran dan gerak motorik melalui permainan tradisional. Sudah jelas kalau anak memainkan permainan tradisional di antara 3 tadi, yang pertama gobak sodor, terus ini main semua, motoriknya mesti kena. Lompat tali jelas motorik, ini juga motorik. Selain di PJOK, kegiatan di antara itu ada yang bisa dilakukan untuk guru kelas. Misalnya ini, ya misalnya engklek kan tidak perlu area yang luas, cukup di depan kelas dikasih engklek, bisa untuk pembelajaran guru kelas, tidak hanya untuk PJOK. Misal nanti sudah dikasih pertanyaan apa, itu kan bisa. Yang kedua, peserta dapat terlibat aktif dalam kegiatan efektif dan juga dapat menjadi percontohan bagi adik-adik kelas awal. Nantinya ini yang akan saya peserta didik yang akan saya pembiasaan adalah kelas 5 dan kelas 6 dulu. Yang ketiga, guru dan rekan sekolah dapat memahami pentingnya permainan tradisional bagi karakter peserta didik. Nah, kita bukan hanya saya, tapi pandangan semuanya semoga dapat memahami pentingnya permainan tradisional untuk karakter peserta didik. Yang tadi sudah dibahas sebelumnya, ada nilai-nilai kerjasama, gotong royong, mandiri dan lain-lain. Nah, capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Guru memfasilitasi minat bakat peserta didik di sekolah dalam bentuk permainan tradisional. Kenapa saya pilih 3? Karena jika 1 nanti anak tidak bisa memilih mana yang sesuai dengan bakatnya. Di antara 3 mana sih yang bakatnya? Kadang ada yang mudeng 1, ada yang mudeng 2, bahkan kadang-kadang tidak mudeng sama sekali. Nah, di sini dibebaskan nanti bisa 2, bisa minimal 1 lah, minimal 1 bisa memahami 1 permainan yang bisa diterapkan. Capaian yang dicapai adalah memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan kebugarannya, terutama motorik di sekolah. Dengan cara observasi, guru dapat mengetahui data siswa melalui angket pilihan permainan tradisional sesuai minatnya masing-masing. Nah, di sini sesuai minat. Tidak memaksakan harus yang mana, tapi kita beri pilihan 3. Tahun ini dimulai dari awal tahun pembelajaran, awal semester. Sasaran kegiatan ini merujuk pada kelas 5 dan 6 yang memiliki antusias tinggi dalam permainan tradisional. Dan kenapa kelas 5 karena sudah kognitifnya sudah lumayan, untuk diterapkan di kelas 1-2 kemungkinan susah. Mengingat kelas 1-2 pun
berpikir nalarnya belum apa namanya ya masih tingkat belajar lah, membaca dan menulis juga masih belajar. Yang nantinya untuk dapat menjadi percontohan bagi adik-adik kelas bawah. Bagi guru, permainan tradisional yang tadinya belum memahami secara detail tentang cara bermain dan aturannya akan lebih intens dalam mempelajari permainan tradisional, dan bagi rekan sejawat dapat memahami pentingnya permainan tradisional bagi karakter peserta didik. Perlu Bapak Ibu semua ketahui, semua permainan di sini tidak ada aturan baku. Benar? Setiap daerah pasti bisa berbeda aturannya. Bentuknya juga, kalau yang ini elek bentuknya juga setiap daerah ada beda-beda, macam-macam. Ada seperti itu, ada yang lurus, ada yang cuma bergerak, nah macam-macam. Permainan lompat tali juga bermacam-macam, macam-macam aturannya bagaimana, macam-macam. Ada yang dari tinggi rendah, lutut, sepinggang, dada, ini, ya kan itu ya biasanya ada. Iya, perseka, ya betul. Nah, paling yang agak sama peraturannya hanya ini, peraturannya hanya ini. Paling beda nanti peraturan sedikit beda ya. Karena ini kalau Gobak Sodor itu lapangannya sudah baku seperti itu, pemainnya juga sama. Minimal ada 5 pemain minimal. Berarti 5 tambah 5 10, ada 20. Sebelum kita lanjutkan, bagi kertas dan motor ngantuk. Di sini paper Pak. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan ini permainannya mengapa dan karena. Mengapa dan karena. Nanti ini aja. Ini pilih yang mayoritas ibu-ibu. Mau milih mengapa apa karena? Oh, mengapa? Oke. Ya, oke. Berarti nanti sebelah kiri saya menuliskan nek mengapa itu biasanya apa? Pertanyaan. Oke, pertanyaan. Nek karena biasanya apa? Ya, jawaban dan alasan ya. Karena apa? Oke, ya. Nanti sebelah kiri saya tolong tuliskan itu mengapa. Berarti pertanyaan, bebas pertanyaannya, tidak. Jangan sama. Tidak boleh mencontek. Ditutup ini. Tutup. Ya. Ini juga nanti silakan menulis karena dilanjutkan apa jawabannya. Bebas bukan tentang ini, bebas. Mengapa? Ditulis. Bebas. Mengapa? Pertanyaan. Oke. Satu pertanyaan saja. Satu dulu. Satu pertanyaan. Pak Soden, Pak Irwan, Bu Eka menulis karena titik-titik. Karena Mengapa? Kok nyalakan anti? Ampun dipikir Pak Soden. Bebas. Ampun dipikir banget. Bebas. Bebas, tanya siapa saja. Mengapa? Kan pokoknya ada mengapa. Diawali dengan kata mengapa. Nah, sebelah kanan saya karena. Karena. Ampun dipikir banget sih. Bebas aja apapun. Dilantik orang ya kok. Bebas. Ya
Sudah? Sudah. Oke. Karena mengapa dan karena berarti yang mengapa saya kasih kesempatan bertanya dulu. Mau siapa dulu? Saya. Oke. Bu Siska mau bertanya ke siapa? Pak Irwan. Oke, nanti yang jawab Pak Irwan. Ya. Jawab Pak Irwan. Oke. Oke, silakan. Ya, mengapa kita harus menjaga kebersihan? Karena kemarin habis badminton. Oke. Kenapa? Mengapa? Harus menjaga kebersihan? Iya, jawabannya Pak Irwan. Karena kemarin habis badminton. Karena kemarin habis badminton. Oke. Nyambung lah, nyambung. Coba Bu. Oke, Bu Evi. Mengapa kita harus berolahraga? Mengapa kita harus berolahraga? Kita dijawab. Sedih. Pak Sudin. Kalau tidak tahu. Apa? Oh, karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Oke. Terakhir Bu Evi dan Bu Eka. Mengapa hari ini dingin? Mengapa hari ini dingin? Karena kemarin tidak masuk. Oh, karena kemarin tidak masuk. Oke. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, silakan bikin pertanyaan yang kedua. Terus bikin ditukar-tukar gantian. Ini yang mengapa, ini yang karena. Monggo. Yang mengapa tanya. Bebas. Kamu lihat Pak Sudin? Karena sudah ada. Berat KPPS sih. Berani gini ya Mas. Oh, ganti. Mas ganti. Kalau sama ganti. Oke, Pak Sudin. Jadi pikiran Pak. Ada Pak Sudin, ada Pak Sudin. Kalau mikirnya sudah kembali, lakukan nanti. Oke, malah Pak Sudin bingung. Apa sih Pak Sudin? Sama Pak Sudin? Oh, oke. Dari kanan siapa dulu yang mau bertanya? Pak Sudin di sini. Oke, Pak Sudin dulu. Pak Sudin mau bertanya ke siapa? Oke, Pak Evi. Mengapa hari ini hujan? Kenapa hari ini hujan? Jawabannya karena Pas banget nih Lela. Karena sedang hujan. Oke. mengapa hari ini hujan karena sedang hujan. Pas banget. Yang kedua Pak Irwan. Saya tanya ke Biska. Bu Siska, oke. Mengapa sekarang musim hujan? Karena kamu aku jadi ribet. Jawabannya apa? Hujan semua. BK, aku nanti terakhir. Kenapa kamu tidak makan? Karena hari ini hujan. Oke. Makan. Terus dulu. Iya. Mengapa kamu tidak makan karena hari ini hujan? Mungkin bukan masak ya berarti. Mau tetap harus nih. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu.
tidak berkaitan dengan materi saya, ya. Aslinya lah. Karena materinya waktu tadi sepertinya hujan semua, Beneran ngantuk. hanya khusus saya rindu. Tiga nomor yang berjelas. Oke, kita lanjutkan. Oke. Struktur program dan teman sejawat dalam KPS. Satu, kepala sekolah, guru dan sejawat dapat memahami permainan tradisional bagi karakter peserta didik. Yang kedua, guru rekan sejawat terlibat dalam proses dari awal persiapan sampai tindak lanjut evaluasi. Yang ketiga, guru PJOK, saya berarti sebagai penggerak dan demonstrasi. Yang keempat adalah siswa. Kegiatan ini dilaksanakan oleh siswa kelas 5 dan 6. Setelah mereka memahami permainan tradisional, biarkan mereka mampu mendemonstrasikan di depan adik-adik kelas dan mengajarinya. Bahasa Jepangnya ketok bular. Aset yang dimiliki sekolah: manusia. Manusia ada kepala sekolah, guru PJOK, guru kelas, tenaga pendidik, dan peserta didik. Fisik: halaman sekolah, lingkungan sekitar, lapangan desa, masjid, dan lain-lain. Sosial: ada komite sekolah, wali murid, dan masyarakat. Finansial: dana bos. Ya, nanti berarti kegiatan ini ada manusianya, aset itu ada 7 sebenarnya. Ini saya ambil 4. Yang manusia saya jelas ada kepala sekolah, guru PJK saya, guru kelas, panjangan semua, tenaga pendidik ada masukin, peserta didik, siswa semuanya. Fisiknya berarti ada halaman yang bisa dipakai nanti untuk menerapkan kegiatan permainan tradisional. Lingkungan sekitar bisa setelah pulang dari sekolah, peserta didik bisa melakukannya di lingkungan sekitarnya. Lapangan desa yang sering saya pribadi pakai untuk kegiatan olahraga, masjid dan sebagainya. Masjid bukan untuk olahraga ya, masjid untuk sebagai aset untuk komite sekolah, murid masyarakat, dan bos. Yang jelas kegiatan ini sekolahnya didanai oleh dana bos. Evaluasi, nanti evaluasi kegiatannya, keterlibatan siswa, dan peran kombel. Selanjutnya mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Yang jelas setiap ada pembelajaran pasti ada permasalahan. Nanti diidentifikasi, terus merumuskan masukan dari peserta kombel. Oke. Nah, nanti setiap ada kegiatan itu pandangan semua sebagai peserta kombel mohon masukannya kepada saya pribadi nanti untuk demi kelancaran kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya adalah menerapkan perbaikan berkelanjutan. Oke. Setelah ada masukan, kita terapkan perbaikannya secara berkelanjutan. Secara berkelanjutan bagaimana? Setelah ada ini, nanti berkelanjutan tidak hanya mungkin permainan tradisional, tapi ada gagasan dan ide lain dari Bapak Ibu guru semua. Oke. Tidak hanya kejutan. Kemudian kemungkinan tantangan ya, ada 3. Yang pertama, kurangnya pengetahuan peserta didik tentang peraturan permainan. Yang kedua, bagi siswa yang psikomotor lemah menjadi minder. 3, cuaca panas kurang teduh sehingga membuat peserta didik banyak yang kepanasan dan kelelahan. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan. Nanti peserta didik perlu pemahaman lagi tentang bagaimana cara bermain permainan tradisional. Ini nanti peserta didik siswa nanti mendapatkan sosialisasi dari saya maupun nanti Bapak Ibu guru bisa mendownload atau khususnya kelas 5-6 untuk pengetahuan tentang permainan tradisional. Siswa yang psikomotornya lemah menjadi minder. Nah, paling nanti kita bisa memotivasi bagi peserta didik yang menurut dalam hal psikomotornya itu lemah, nanti menjadi semangat, jangan mau kalah.
Yang jelas nanti untuk yang lemah-lemah itu harus tetap bermain, jangan sampai hilang motivasi. Seperti Bapak Ibu di dalam kelas biasanya ada yang siswanya nanti kalau bergabung di dalam kelompok pasti nanti dikucilkan lah. Contohnya, wah nanti sama si A pasti geloyan, wah nanti sama si A nanti nggak bisa mikir, wah itu nggak bisa nulis, itu nggak bisa dan sebagainya. Sama dengan di PJOK juga sama. Wah itu Pak larinya nggak kencang, ini kalah. Pak itu nggak mudungan, pasti ini kalah. Nah nanti tetap itu biasanya kalau dalam kita pembelajaran berdiferensiasi, nanti itu tetap diakomodir, semuanya harus mendapatkan perlakuan yang sama. Yang ketiga adalah cuaca panas. Nah nanti mungkin permainan tradisionalnya nanti pada pagi hari. Oke. Nanti slide berikutnya adalah jadwalnya. Nah ini untuk jadwalnya, jadwal pelaksanaan nanti dibagi menjadi tiga minggu atau Jumat yang pertama. Setiap Jumat ya, kita Jumat pagi. Nanti saat Jumat yang pertama sosialisasi tentang permainan tradisional. Tiga-tiganya nanti Jumat yang pertama sosialisasi. Mereka peserta didik maupun guru juga harus tahu apa sih permainan gembos, bagaimana caranya, permainannya bagaimana, peraturannya bagaimana, alat yang dibutuhkan apa saja. Cuma yang kedua yaitu nanti pelaksanaan setelah diberi pemahaman, nanti peserta didik melaksanakan permainan tradisional tiga-tiganya, kelas 5 dan kelas 6. Kemudian cuma yang ketiga nanti setelah Jumat pertama pemahaman, Jumat kedua pelaksanaan, diharapkan di Jumat yang ketiga nanti kelas 5 dan kelas 6 sudah bisa dan mulai mengajari permainan tradisional ke kelas yang lebih rendah, yaitu kelas 4 dan 3. Mungkin kelas 4 dulu lah, kelas 4 dulu yang diajari oleh kelas 6. Nanti karena kalau kelas 3 tak cukup, kelas 3 jumlahnya 24, terlalu banyak. Kelas 4 kan cuma 10. Mungkin seperti itu. Rancangan yang sudah saya buat ini cukup. Nanti bisa Bapak Ibu bertanya mengenai apa yang sudah saya sampaikan dan memaparkan dari program rencana berbasis proyek ini. Monggo saya persilakan untuk pertanyaan, saran maupun penguatan. Saya akan sarankan monggo dari Evi, dia monggo Evi. Bagaimana misalnya kalau pada hari Jumat itu turun hujan, apa bedanya? Oke. Kalau Jumat pagi turun hujan, untuk yang sosialisasi, misal pas turun hujannya disosialisasi Jumat pertama, berarti nanti bisa dipindah ke kelas. Nanti Bapak Ibu guru saya berikan pemahaman materi, nanti bisa diterangkan di kelas. Itu untuk kelas 5 dan kelas 6. Misal nanti hujannya di pas pelaksanaan, nanti dipindah di kelas yang bisa apa yang kelas berarti 2, engklek dan lompat tali. Bisa dilaksanakan di kelas. Untuk Bapak Sodor yang jelas tidak bisa di kelas karena areanya memerlukan area luas. Seperti itu Pak Edi. Yang lain, Bu Eka, Amirwan? Kalau permainan tiga permainan itu apakah bisa dilakukan oleh guru juga? Pertanyaan yang bagus. Apa 3 permainan bisa dilakukan bagi Bapak Ibu guru? Yang jelas bisa. Bisa. Engklek bisa. Nostalgia lah, engklek lah. Lompat tali bisa. Kebetulan apalagi? Saya urutkan dari yang paling berisiko. Lompat tali berisiko karena apa? Karena permainan
pertanyaan itu adalah menyiapkan kesiapan fisik, ya. Bagi yang misal habis cedera kayak Bu Eka, tidak disarankan untuk permainan lompat tali, ya. Terus mungkin Bu Evi, bagi yang macan gemoy-gemoy, ya, yang gemoy ini untuk lompat tali tidak disarankan karena nanti penopang lompat itu yang kerja adalah kaki, bukan kaki. Jika lututnya tidak kuat akan bahaya, oke? Tidak bisa menopang tubuh kita, lututnya berbahaya atau ankle-nya bisa kesleo dan sebagainya. Nah, untuk engklek bisa nanti untuk, malah saya sekarang nggak untuk Bapak Ibu guru naik FC, nanti bisa dengan siswanya, tapi di pelajaran kelas masing-masing nanti misal engklek pakai gacoan nanti yang bisa dikasih pertanyaan itu bisa malah untuk pembelajaran panjangan semuanya, oke. Nah, yang bisa bergubah paling enak adalah gubah sodo, resikonya paling kecil, tapi membutuhkan area yang luas. Nanti misal Bapak Ibu guru jadi satu tim melawan kelas 6 atau kelas 5, atau mungkin kolaborasi Bapak Ibu guru dengan kelas 5 dan 6, seperti itu Kak Irwan. Jadinya mungkin bervariasi lah, Nek. Kalau muridnya terus mungkin bosan, nah nanti kalau Pak Guru biasanya tambah ramai, kalau Bapak Ibu gurunya yang main biasanya ramai, seperti itu. Ya ramai kalau lucu biasanya, oke. Seperti itu Pak Irwan. Ada yang lain? Bu Siska, Sudin? Kalau sudah cukup, terima kasih. Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Saya minta dukungan dari Bapak Ibu guru semoga apa yang sudah saya rencanakan bisa berjalan dengan baik. Syukur-syukur bisa berjalan seterusnya, atau nanti kalau sudah bosan bisa diganti dengan yang lain atau seperti itu. Terima kasih. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan dari Pak Bondan. Semoga apa yang sudah diprogramkan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak yang positif untuk semua warga sekolah. Untuk saya pribadi, jika banyak salah mohon maaf. Mari kita tutup kegiatan Kombel pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.